Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Jonathan Surisitohang dengan NIM 5243230006 dari kelas TEA. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya sebagai responsi praktek dasar elektronika. Soal yang pertama, menjelaskan konsep tegangan arus, hambatan, dan daya listrik. Oke, yang pertama, tegangan listrik. Tegangan listrik adalah perbedaan potensial antara dua titik dalam suatu rangkaian listrik yang mendorong aliran elektron. Satuan tegangan adalah volt. Tegangan bisa dianalogikan seperti tekanan air dalam pipa yang mendorong air mengalir. Rumus tegangan dalam hukum Ohm adalah hasil kali dari arus dan hambatan. Yang kedua, arus listrik. Arus listrik adalah jumlah muatan listrik yang mengalir melalui suatu penghantar dalam satuan waktu. Satuan arus adalah ampere. Arus listrik bisa dianalogikan sebagai banyaknya air yang mengalir dalam pipa per detik. Rumus arus listrik adalah hasil bagi dari tegangan dibagi hambatan. Hambatan listrik. Hambatan listrik adalah sifat suatu bahan untuk menghambat aliran arus listrik. Satuan hambatan adalah ohm. Semakin besar hambatan, semakin kecil arus yang bisa mengalir. Rumus hambatan adalah hasil tegangan dibagi arus. Dan yang terakhir, daya listrik. Daya listrik adalah energi yang digunakan atau dihasilkan dalam satu rangkaian per satuan waktu. Satuan daya adalah watt. Rumus daya listrik adalah hasil kali dari tegangan dan arus. Oke, soal yang kedua menjelaskan perbedaan antara sumber arus dan sumber tegangan. Sumber tegangan adalah elemen dalam rangkaian yang menyediakan tegangan tetap atau berubah-ubah tanpa bergantung pada beban yang terhubung. Contoh dari sumber tegangan adalah baterai, adaptor, power supply, generator listrik. Sumber arus adalah elemen dalam rangkaian yang menyediakan arus tetap terlepas dari perubahan tegangan pada beban. Contoh sumber arus adalah sumber arus aktif, circuit current source, transistor sebagai sumber arus, dan catu daya arus konstan. Lalu kita masuk ke yang soal ketiga, menjelaskan komponen aktif dan pasif serta contoh-contohnya. Komponen aktif adalah komponen yang dapat mengontrol arus listrik dan memperkuat sinyal listrik. Komponen ini membutuhkan sumber daya eksternal untuk beroperasi. Contoh-contoh komponen aktif adalah yang pertama, transistor digunakan sebagai saklar dan penguat sinyal. Yang kedua, dioda aktif untuk mengarahkan arus satu arah dan mengubah AC ke DC. Yang ketiga, IC, sirkuit terpadu yang mengandung banyak komponen aktif seperti transistor dan dioda dalam satu chip. Yang keempat, op-amp atau operational amplifier sebagai penguat sinyal listrik. Lalu komponen pasif. Komponen pasif adalah komponen yang tidak dapat memperkuat sinyal listrik atau menghasilkan energi listrik sendiri. Komponen ini hanya menerima, menyimpan, atau menghambat arus listrik. Contoh dari komponen pasif adalah resistor untuk menghambat arus listrik dan membatasi tegangan. Yang kedua, kapasitor menyimpan dan melepaskan muatan listrik sementara. Lalu induktor menyimpan energi dalam bentuk medan magnet. Dan keempat, dioda pasif untuk mengatur tegangan tanpa memperkuat sinyal. Kita lanjut ke soal nomor 4, jenis-jenis dioda beserta fungsi dan karakteristiknya. Yang pertama, dioda penyearah. Fungsinya mengubah arus AC menjadi arus DC. Banyak digunakan dalam satu daya. Karakteristiknya mengantarkan arus hanya dalam kondisi bias maju, memiliki tegangan jatuh sekitar 0,7 volt untuk dioda jenis silikon atau 0,3 volt jenis germanium. Tidak cocok untuk kecepatan switching tinggi. Yang kedua, dioda Zener. Fungsinya untuk menstabilkan tegangan dalam rangkaian elektronik dengan bekerja dalam kondisi bias mundur pada tegangan tertentu. Karakteristiknya beroperasi pada tegangan breakdown tanpa mengalami kerusakan dan digunakan dalam regulator tegangan. Yang ketiga, dioda LED. Fungsi merubah energi listrik menjadi cahaya. Digunakan dalam indikator, lampu, dan display. Karakteristiknya menghantarkan arus dalam bias maju dan memancarkan cahaya. Memiliki tegangan jatuh 1,8 volt sampai 3,5 volt. Tergantung pada warna LED-nya. Merah lebih rendah dan biru lebih tinggi. Yang keempat, dioda Schottky.
Fungsinya digunakan dalam rangkaian kecepatan tinggi dan daya rendah seperti switching dan penyiaran frekuensi tinggi. Karakteristiknya memiliki tegangan jatuh sangat rendah, di mana 0,2 volt sampai 0,4 volt. Respon sangat cepat dibandingkan dioda silikon biasa. Yang kelima, dioda varaktor. Fungsinya digunakan dalam rangkaian tuning frekuensi seperti pada radio dan televisi. Karakteristiknya beroperasi dalam bias mundur dan kapasitansinya berubah sesuai tegangan yang diberikan. Yang keenam, dioda tunnel. Fungsinya digunakan dalam aplikasi frekuensi tinggi dan isolator berkecepatan tinggi. Karakteristiknya memiliki tunneling sehingga bisa bekerja ada kecepatan yang sangat tinggi dan digunakan dalam rangkaian microwave dan komunikasi satelit. Yang terakhir, dioda fotodioda. Fungsinya untuk mendeteksi cahaya dan mengubah menjadi arus listrik. Digunakan dalam sensor cahaya, kamera, dan komunikasi serat optik. Karakteristiknya beroperasi dalam bias mundur dan merespon cahaya yang masuk. Dan semakin banyak cahaya, semakin besar arus yang dihasilkan. Lalu kita ke soal yang terakhir, yang nomor 5, menjelaskan jenis-jenis transistor beserta fungsinya dan karakteristiknya. Yang pertama, transistor bipolar. Transistor bipolar menggunakan arus sebagai pengontrol aliran listrik dan terdiri dari dua jenis utama, yaitu NPN dan PNP. Fungsinya penguat sinyal dalam rangkaian analog, saklar dalam rangkaian elektronik, dan isolator dalam sirkuit komunikasi. Karakteristiknya menggunakan arus kecil di terminal basis untuk mengontrol arus lebih besar antara kolektor dan emitor. Karakteristik yang kedua, memiliki kecepatan switching tinggi. Dan karakteristik ketiga, kurang efisien dibanding FET dalam konsumsi daya. Jenis transistor yang kedua adalah transistor efek magnet atau FET, Field Effect Transistor. FET menggunakan tegangan untuk mengontrol aliran arus, bukan seperti transistor bipolar yang sebelumnya. FET terdiri dari JFET, Junction FET, dan MOSFET, Metal Oxide Semiconductor FET. Fungsinya penguat sinyal dalam amplifier, saklar dalam sirkuit digital, dan kontrol impedansi dalam rangkaian RF. Karakteristiknya memiliki impedansi input yang sangat tinggi, lebih hemat daya dibandingkan transistor bipolar. Yang terakhir, MOSFET lebih cepat dibandingkan JFET. Yang ketiga, transistor elektron tunggal. Transistor jenis ini menggunakan efek mekanika kuantum untuk mengontrol aliran elektron secara individual. Fungsinya digunakan dalam perangkat nanoelektronik, aplikasinya dalam teknologi superkonduktor dan komputasi kuantum. Karakteristiknya memanfaatkan fenomena tunneling effect untuk mengontrol aliran arus. Memiliki konsumsi daya yang sangat rendah dan masih dalam tahap penelitian untuk aplikasi komersial. Yang keempat, transistor insulated gate bipolar. IGBT adalah gabungan antara BJT dan MOSFET yang mengkombinasikan switching MOSFET dengan efisiensi daya BJT. Fungsinya digunakan dalam konverter daya tinggi, kontrol motor dan sistem tenaga listrik, saklar inverter untuk tenaga surya. Karakteristiknya memiliki efisiensi yang sangat tinggi. Yang kedua, cocok untuk aplikasi daya tinggi lebih dari 200 volt. Dan karakteristik ketiga, tidak secepat MOSFET dalam switching frekuensi tinggi. Dan jenis transistor yang terakhir adalah transistor GTR, Giant Transistor Resistor. Transistor GTR dirancang untuk menangani arus dan tegangan yang sangat besar. Umumnya digunakan dalam sistem tenaga listrik dan aplikasi industri. Fungsinya digunakan dalam peralatan listrik berat seperti pengontrol motor industri, aplikasi konverter daya besar, dan jaringan listrik. Karakteristiknya mampu menangani daya yang jauh lebih besar dibandingkan transistor konvensional. Digunakan dalam sistem kelistrikan bertenaga tinggi. Dan yang terakhir, memiliki struktur yang lebih kompleks dan mahal dibandingkan transistor lainnya. Sekianlah penjelasan saya tentang tugas saya sebagai responsi praktek dasar elektronika. Terima kasih.